Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa di mata kuliah perilaku konsumen di pertemuan yang pertama. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas materi yang sangat menarik. Sekali mohon izin saya share materinya di pertemuan yang pertama ini. Kita akan membahas materi mengenai perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Perilaku konsumen dan strategi pemasaran dapat kita lihat tiga elemen untuk strategi pemasaran. Customer, kita lihat di consumer effect and cognition, consumer behavior, consumer environment. Di dalam perilaku konsumen, kita lihat konsep pemasaran. Di sini kita lihat konsep pemasaran menunjukkan sebuah organisasi harus memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen untuk menghasilkan keuntungan. Perlu memahami pelanggan, harus tetap dekat dengan pelanggan. Pandangan awal tentang konsep pemasaran. Konsep ini tidak diimplementasikan di seluruh organisasi dan dipandang lebih sebagai tugas pemasaran. Kita lihat ini mengenai perilaku konsumen. Alasan untuk merevisi fokus pada konsep pemasaran. Kesuksesan dramatis perusahaan Jepang kita lihat fokus pada penyediaan produk saat nilai konsumen, kualitas unggul, dan harga produk Jepang yang lebih rendah. Peningkatan minat konsumen terhadap pasar dunia, peningkatan dramatis dalam kualitas penelitian konsumen dan pemasaran, penggunaan teknologi untuk mengidentifikasi dan mengenal pelanggan secara pribadi, kemampuan untuk melacak reaksi konsumen. Alasan untuk merevisi fokus pada konsep pemasaran, pengembangan internet sebagai alat pemasaran, potensi e-marketing, peningkatan pentingnya riset perilaku konsumen. Apa itu perilaku konsumen? Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan perilaku konsumen sebagai berikut. Kita lihat. Interaksi dinamis tentang pengaruh dan kognisi perilaku dan lingkungan di mana manusia melakukan aspek pertukaran kehidupan mereka. Melibatkan pikiran dan perasaan yang dialami orang dan tindakan yang mereka lakukan dalam proses konsumsi. Apa itu perilaku konsumen? Mencakup semua hal di lingkungan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan. Komentar dari konsumen lain, iklan, informasi harga, kemasan, produk, penampilan, berpikir, perasaan, dan tindakan konsumen individu. Kelompok konsumen yang ditargetkan dan masyarakat pada umumnya terus berubah. Membutuhkan penelitian konsumen yang sedang berlangsung dan analisis tren penting. Membuat pengembangan strategi pemasaran menjadi sulit dan menarik. Siklus hidup produk yang lebih pendek meningkatkan pentingnya inovasi konstan. Interaksi di antara pemikiran, perasaan, dan tindakan orang dan lingkungan. Pemasar perlu memahami apa artinya produk dan merek bagi konsumen. Apa yang harus dilakukan konsumen untuk membeli dan menggunakannya. Apa yang mempengaruhi belanja, pembelian, dan konsumsi.
Pertukaran antara orang-orang melibatkan menyerah sesuatu yang bernilai dan menerima sesuatu sebagai imbalan. Peran pemasaran di masyarakat adalah membantu menciptakan pertukaran dengan merumuskan dan menerapkan strategi pemasaran. Kita lihat di sini pendekatan approach, interpretive traditional marketing science, core discipline, culture, anthropology, psychology, sociology, economic static, primary objective, understand constitution and its meaning, explain consumer decision making and behavior, predict consumer choice and behavior, primary method, long interview, focus group, experiment, survey, modeling, simulation. Pendekatan utama dalam perilaku konsumen interpretatif berdasarkan teori dan metode dari antropologi budaya. Tujuannya adalah untuk memahami konsumsi dan maknanya. Metode studi melibatkan wawancara panjang, grup fokus, tradisional berdasarkan teori dan metode dari psikologi kognitif, sosial, dan perilaku dan sosiologi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan teori dan metode untuk menjelaskan pengambilan keputusan dan perilaku konsumen. Metode studi melibatkan survei eksperimen, ilmu pemasaran berdasarkan teori dan metode dari ekonomi dan statistik. Tujuannya adalah untuk mengembangkan dan menguji model matematika untuk memprediksi dampak strategi pemasaran terhadap pilihan dan perilaku konsumen. Metode studi ini telah menjadi populer di industri barang kemasan konsumen karena dapat menangani kumpulan-kumpulan data pemindai besar. Kita lihat di sini marketing organization, marketing strategis, public policy, government and political organization, consumer of activity consumer. Penggunaan riset perilaku konsumen. 3 kelompok menggunakan pengetahuan tentang perilaku konsumen dan penelitian perilaku konsumen. Organisasi pemasaran, bisnis yang mencoba menjual produk, organisasi yang mencari pertukaran dengan konsumen. Pemerintah dan organisasi politik, perhatian utama adalah memantau dan mengatur pertukaran antara organisasi pemasaran dan konsumen. Konsumen termasuk konsumen pembeli organisasi yang menukar sumber daya dengan berbagai barang dan jasa. Minat untuk membuat pertukaran yang membantu mereka mencapai tujuan mereka dan pemahaman tentang perilaku mereka sendiri. Strategi pemasaran merancang, implementasi, dan kontrol rencana untuk memengaruhi pertukaran untuk mencapai tujuan organisasi. Di pasar konsumen ini dirancang untuk meningkatkan peluang, pemikiran, dan perasaan yang menguntungkan dari produk, layanan, dan merek tertentu di antara konsumen. Meningkatkan peluang uji coba dan pembelian. Strategi pemasaran dikembangkan oleh produsen, toko retail, pengecer katalog, pilot, dan pemasar langsung lainnya untuk meningkatkan peluang pikiran dan perasaan yang menguntungkan di kalangan konsumen tentang pembelian dari mereka. Meningkatkan peluang pembelian aktual dikembangkan oleh perusahaan yang membuat dana tersedia untuk pembelian. Meningkatkan peluang penggunaan layanan yang ditawarkan oleh konsumen. Strategi pemasaran melibatkan pengembangan dan penyajian stimulus pemasaran yang diarahkan pada target pasar terpilih untuk mempengaruhi apa yang mereka pikirkan, bagaimana perasaan mereka, apa yang mereka lakukan. Inti dari strategi pemasaran adalah memahami pasar, mengembangkan dan menerapkan strategi unggul untuk menarik dan menahannya secara menguntungkan. Kekuatan kuat pada konsumen dan masyarakat pada umumnya. Kekuatan pemasaran dan kemampuan riset dan analisis konsumen untuk menghasilkan wawasan tentang perilaku konsumen tidak boleh didiskon atau disalahgunakan. Strategi pemasaran perilaku konsumen dapat membantu menjawab hal-hal berikut ini. Mengapa diperlukan perilaku konsumen? Pemasar berkewajiban memahami konsumen, mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen, mengetahui apa seleranya, bagaimana konsumen mengambil keputusan. Ini adalah mengapa kita harus mempelajari perilaku konsumen.
Analisis konsumen sebagai dasar manajemen pemasaran. Analisis ini akan membantu para manajer untuk mendesain bauran pemasaran, mensegmen pasar bisnis, memposisikan dan mendiferensiasikan produk, melaksanakan analisis lingkungan, pengembangan studi riset pasar. Memainkan peranan yang penting dalam mengembangkan atau pengembangan kebijakan publik akan memungkinkan seseorang menjadi konsumen yang lebih efektif. Analisis konsumen memberikan pengetahuan menyeluruh tentang perilaku manusia. Studi perilaku konsumen juga memberikan tiga jenis informasi. Orientasi konsumen, fakta-fakta tentang perilaku manusia, teori-teori yang menjadi pedoman proses pemikiran. James F. Angel et al. 1994. Tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang dahului dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut. Achievement dan Kanuk 1994. Istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang melibatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Loudon dan Albert 1993, perilaku konsumen adalah proses keputusan dan aktivitas fisik individu-individu yang terlibat dalam mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan atau memberikan barang dan jasa yang diperolehnya. Menurut menurut Mo Guan 1995, consumer behavior is defined as the study of the buying unit and the action process involved in acquiring, consume, disposing of goods, service, experience, and idea. Perilaku konsumen adalah aktivitas seseorang saat mendapatkan, mengkonsumsi, dan membuang barang atau jasa. Blackwell, Minier, and Angel 2001. The American Marketing Association mendefinisikan perilaku konsumen sebagai interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran perilaku dan lingkungan di mana manusia melakukan pertukaran aspek hidupnya. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.